Selamat datang di channel kisah ini. Kami akan menceritakan kisah-kisah untuk menambah pengetahuan kamu. Di sini kami akan membawa kalian dalam perjalanan menakjubkan untuk menjelajahi kisah-kisah inspiratif para nabi. Bersama-sama mari kita pelajari hikmah, kebijaksanaan, dan nilai-nilai yang diwariskan oleh nabi-nabi. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap kisah luar biasa. Kisah ini tentang Qabil dan Habil yang merupakan anak-anak pertama Nabi Adam dan Hawa, yang menurut kepercayaan agama Abrahamik, adalah manusia pertama di muka bumi. Seperti yang sudah diceritakan pada video sebelumnya, Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan di bumi setelah diusir dari surga karena melanggar larangan memakan buah huldi. Mereka menjalani kehidupan di tempat yang baru dan mulai beranak pinak. Kisah tentang Qabil dan Habil adalah kisah yang terkenal dalam Alkitab dan juga terdapat dalam Al-Quran. Kisah ini mengisahkan dua saudara, Qabil dan Habil, yang menawarkan kurban kepada Allah. Ini adalah kisah tentang pengorbanan dan akhirnya kejahatan. Qabil bekerja sebagai petani, sementara Habil adalah seorang penggembala. Mereka masing-masing menawarkan kurban kepada Allah sebagai bentuk ibadah. Habil menawarkan kurban yang baik, yaitu seekor domba yang gemuk dengan tulus hati dan niat yang baik kepada Allah. Sementara Qabil, saudaranya yang lebih tua, menawarkan kurban yang buruk, yaitu hasil pertanian yang tidak berkualitas dan kurang tulus hati. Allah menerima kurban Habil dengan baik karena niat tulusnya, sementara kurban Qabil ditolak karena kurangnya niat yang tulus. Ketika Qabil menyadari bahwa Allah tidak menerima kurbannya, dia merasa sangat marah dan cemburu terhadap Habil. Allah mencoba memberikan nasihat kepada Qabil, mengingatkannya untuk berbuat baik, tetapi Qabil tidak mendengarkan dan malah merencanakan kejahatan. Qabil merasa semakin cemburu terhadap Habil. Dia mencoba memperingatkan adiknya agar waspada. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 27. Dan ceritakanlah, Muhammad, yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah menerima amal dari orang yang bertakwa." Namun rasa marah dan dengki Qabil tidak mereda dan akhirnya dia membunuh Habil dengan cara yang tragis. Ini adalah tindakan pembunuhan pertama di dunia. Suatu hari, Qabil memimpin Habil ke tempat yang sangat terpencil dan membunuh saudaranya itu dengan kejam. Setelah itu Qabil merasa bersalah dan bingung, dan Allah mengutuknya untuk hidup sebagai pengembara di bumi. Allah juga menempatkan tanda pada Qabil agar orang-orang yang menemui dia tahu bahwa dia adalah pembunuh. Qabil hidup dalam penyesalan dan kegelapan, tahu bahwa ia telah melakukan dosa yang mengerikan. Kisah ini mengandung pelajaran moral tentang pentingnya niat yang tulus dalam ibadah kita kepada Allah, bahaya cemburu, dan konsekuensi dari tindakan kejahatan. Ini juga menunjukkan bahwa Allah selalu mengingatkan kita untuk berbuat baik dan menghindari dosa. Kisah Qabil dan Habil memiliki makna yang dalam pada banyak agama Abrahamik, dan sering digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai seperti ketulusan, pengorbanan, dan pentingnya menjauhi kejahatan. Kisah ini adalah contoh dalam literatur agama yang mengilustrasikan konsep dosa, penyesalan, dan konsekuensi perbuatan jahat. Ini juga menggarisbawahi pentingnya bertaubat dan memohon pengampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang dilakukan. Meskipun Qabil melakukan perbuatan jahat yang sangat serius, konsep taubat tetap ada dalam Islam, dan seseorang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh dapat memperoleh pengampunan Allah. Sekian kisah kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga kisah-kisah yang kami bagikan bisa menjadi sumber inspirasi dan hikmah bagi kamu.
Jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kamu merasa kisah ini bermanfaat. Kalau kamu punya permintaan atau pertanyaan tentang kisah-kisah Nabi atau topik lainnya, jangan ragu untuk komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.